ya kebiasaannya. Kalau bisa ya sarapan supaya nanti di sekolah konsentrasi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya. Ya, boleh, kita silakan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa melayani. Selesai. Sebelum itu saya mau absensi dulu ya. Iya, Bu. Alvina. Hadir, Bu, hadir. Alvina. Devi. Loh, nggak hadir. Kenapa ya Devi? Dia bolos, Bu. Dia bolos di atas. Oh, nggak ada keterangannya, nggak ada suratnya. Nggak ada, Bu. Devi nggak hadir juga. Ini kemana anaknya? Oh, dia sakit, Bu. Tadi udah bilang ke saya sebagai duta perasaan. Oh, nanti tolong di WA langsung hubungi ibu ya. Iya, Bu. Ya. Alvina. Oh, Alvina tadi. Kita sudah di absen, Bu. Apa? Apa? Nggak di absen, Bu. Oh, ya itu hadir, Bu. Waduh. Jangan bicara aja ya apa. Marsanda. Hadir, Bu. Hadir. Baik, semua sudah ya. Ada yang belum dipanggil? Kayaknya sudah semua, Bu. Sudah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kira-kira ada yang tahu tidak kita belajar tentang apa? Oh. Ayo. Tadi malam, minggu lalu kan ibu sudah suruh. Untuk pertemuan kali ini dipelajari dulu terkait bab apa? Masih ingat? Sel. Ya, sel. Mas sangat pintar sekali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ayo Alvina, apa itu sel? Nggak tahu, Bu. Nggak belajar, Bu. Tuh, nggak belajar lagi ada yang tahu sel. Kalau bisa jawab nanti saya kasih poin 1. Ayo, Unit terkecil, Bu. angkat tangan dulu dong siapa namanya. Ya, Marsanda ya tadi namanya. Iya. Coba jelaskan apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Ya, sel adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup itu meliputi apa aja, Alvina? Hewan, tumbuhan, terus Hewan. Alvina ini tergolong apa? manusia, Bu. Manusia. Berarti penyusun organ atau jaringan dari hewan, tumbuhan dan juga manusia. Nah, kira-kira dari sel yang terkecil itu tadi, adakah yang lebih kecil daripada sel? Ada yang tahu? Apa ya? Jadi kira-kira ada nggak sih di dalam tubuh kita yang lebih kecil daripada sel? Atau yang disebut dengan penyusun dari sel itu sendiri? Ayo, kira-kira ada yang tahu disebut apa? Nggak tahu, Bu. Intan mungkin? Ayo yang lain atau Devi, kira-kira apa? Ada nggak kira-kira yang lebih kecil daripada sel? Kayaknya sel itu yang paling kecil deh. Kan sel ada unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Iya, sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Namun di dalam sel sendiri itu ada organel sel. Jadi misalnya tubuh kita ini disebut dengan organisme. Nah, di dalam tubuh kita itu pasti tersusun atas beberapa sel yang membentuk jaringan, membentuk sistem jaringan, sampai membentuk organ, sampai kita bisa berdiri tegak seperti ini. Nah, sedangkan dari sel sendiri di dalamnya itu juga terdapat yang dinamakan organel sel. Nah, organel sel itu bermacam-macam dan memiliki fungsi masing-masing. Kita ibaratkan
tahu misal, mie, pentol, sayur. Terus ada apa lagi? Kuah kan? Nah, misalnya pentol kayak tahu, siomay atau mie itu kita ibaratkan dengan organel sel. Nah, sedangkan kuahnya itu disebut dengan sitoplasma. Nah, mangkoknya tadi itu dalam satu mangkok yang berisi bakso itu kita sebut dengan selnya. Disebut dengan sel atau unit struktural terkecil. Dan di dalam satu mangkok bakso tadi itu kan ada beberapa kondimen ya. Itu sama seperti sel tubuh manusia, hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk menggali pengetahuan kalian lebih lanjut ya, Ibu akan membagikan LKS. Nah, ini dikerjakan per kelompok ya. Bisa dibentuk 4 sampai 5 orang. Nanti dikerjakan, ditulis ini kelompok berapa, nama anggotanya siapa, kelasnya juga jangan lupa. Nah, nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKS ini. Lalu kemudian kalau setelah selesai semua, nanti Ibu panggil setiap kelompok untuk maju ke depan. Ya. Ya. Bentuk 4 sampai 5 kelompok. Ya, terima kasih. Ayo kamu sama-sama apa ya? Gak mau, aku mau bentuk kelompok sendiri. Oh ya, untuk waktu pengerjaannya Ibu batasi sampai 10.50 ya. Berarti 1 jam cukup ya. Oh, siap. Cuma sedikit kok ini. Nanti kalian bisa mencari jawabannya bisa pakai LKS dari yang LKS yang di sekolah ataupun bisa pakai internet. Oh, siap. Halo. Ya, Bu. Oh, Sudah semua? Oh, sudah selesai. Sudah semua. Baik, sekarang habis ini Ibu panggil ya. Sudah selesai semuanya, sekarang Ibu panggil dari kelompoknya Alvina sama Marsanda. Nanti beberapa nomor saja yang dibahas oleh kelompok ini, yang lainnya bisa mencocokkan dari jawabannya. Kalau yang salah bisa ditulis pembenarannya di sebelahnya. Kalau yang benar nanti ada poinnya 10 ya. Didengarkan ya, yang lain jangan berisik. Ya, dinding sel itu fungsinya melindungi bagian dalam sel dan juga memberi bentuk sel tumbuhan. Ya, benar sekali. Tadi dijelaskan bahwa dinding sel itu dia memberikan dia sebagai membentuk dalam tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa berdiri tegak, bentuknya seperti itu karena adanya dinding sel. Nah, dinding sel itu seperti apa sih, Bu? Dinding sel itu seperti tembok ini. Nah, tembok ini kita berada di pinggiran dari ruangan kelas kita. Nah, ini anggap saja dinding sel. Nah, kita yang ada di dalamnya itu dilindungi oleh tembok. Nah, sama halnya dengan sel-sel organel pada sel tumbuhan. Jadi fungsi dinding selnya apa? Ya, untuk melindungi organel sel yang ada di dalamnya agar tidak kemana-mana. Terima kasih untuk Alvina dan Marsanda, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, tadi sudah kita bahas terkait struktur dan fungsi dari sel tumbuhan maupun juga pada sel hewan. Nah, Ibu akan bertanya lagi untuk mengulas lebih mendalam. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada hari ini? Siapa aja nanti Ibu kasih poin. Nah, nanti ada poin itu, misalkan ada ulangan atau UTS atau UAS. Nanti kira-kira bisa dikatrol pakai itu poin-poinnya tadi bisa ditambahkan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada hari ini? Saya. Ya, silakan. Alvina ya. Yang pertama kan kita membahas tentang sel ya. Ya. Nah, sel itu adalah unit struktur penyusun makhluk hidup. Unit struktur penyusun makhluk hidup. Lalu sel itu dibagi dari dua macam, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Perbedaannya itu kalau di sel tumbuhan itu ada dinding sel, sedangkan di sel hewan itu tidak, dia hanya dilindungi dengan sel. Terus dinding sel pada tumbuhan itu fungsinya untuk melindungi tumbuhan kan, dan dia itu strukturnya itu tebal. Kemudian sedangkan yang di hewan itu kan membran sel itu fungsinya untuk menyaring zat-zat yang masuk ke selnya itu.
bedanya apa sih dari sel hewan dan sel tumbuhan tadi terkait dengan olahraga? Terkait dari jawabannya Afrina tadi sudah benar. Tapi siapa yang bisa kira-kira memperlengkap jawabannya? Ayo. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu ada pada keberadaan dinding selnya. Kalau sel tumbuhan itu dia punya dinding sel, tapi kalau sel hewan itu dia tidak mempunyai. Iya. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar untuk ulangan minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi